Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatnya waktu. Nikmatnya waktu. Kemudian salat serta salam hendaknya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan manusia yang terbaik, manusia yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang waktu. Tentang waktu. Nah, insyaallah ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwasannya waktu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama waktunya, dengan nama waktu. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Seperti dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Sebagian ulama mengatakan demi waktu asar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang waktu duha, wasyamsi waduhaha, ya, demi matahari dan demi waktu duha. Ini menandakan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasannya waktu adalah hal yang mulia. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya kecuali makhluk tersebut pasti mulia. Pasti mulia. Kemudian yang kedua, ya, Nabi Muhammad SAW beliau juga mengingatkan tentang waktu ini, ya, tentang waktu. Sebagaimana hadis yang sudah sangat sering kita dengar, beliau SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia maghbun, tertipu, terlalaikan dari dua nikmat tersebut, ya. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kita melihat, ya, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya banyak manusia yang akan melalaikan dua nikmat ini, dan terbukti di setiap zaman. Dan terbukti di setiap zaman, ya. Dari mulai zamannya tabi'in dan seterusnya sampai nanti akhir zaman, ya. Akan banyak manusia yang lalai dengan apa? Dengan kesehatan dan waktu luang. Kalau dengan kesehatan, betapa banyak manusia yang dia tidak peduli dengan kesehatannya. Makan semaunya, minum semaunya, tidak mau olahraga dan sebagainya. Tubuh yang Allah Subhanahu wa taala manahkan kepadanya tidak ia jaga dengan baik. Kemudian yang kedua al-faragh, yakni waktu luang. Betapa banyak manusia yang terlalaikan waktu luangnya sehingga ia sia-siakan. Ia buang-buang waktu luang tersebut. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya lebih sedikit orang awam atau ulamanya? Lebih sedikit ulamanya, ya. Betul nggak, Bapak? Betul, ya. Lebih sedikit ulamanya, ya, dibandingkan orang awam.
Ini menandakan bahwasannya ya, banyak orang yang terlalaikan dari waktu luang. Ya, banyak orang terlalaikan dari waktu luang. Karena apa? Karena waktu yang kita miliki sama. Setuju ya? Waktu kita dengan Imam Syafi'i sama betul? Sama ya? 24 jam. Waktu kita dengan Imam Bukhari sama betul? Sama ya? 24 jam. Waktu kita dengan Imam Ahmad sama 24 jam. Waktu kita dengan Syekh Al-Albani sama 24 jam. Waktu kita dengan Syekh bin Baz sama 24 jam. Waktu kita dengan Syekh Abdul Razak sama 24 jam. Tapi apa yang membedakan waktu kita dengan waktu beliau? Bedakannya adalah memanajemen waktu, mengatur waktunya. Ya. Beliau sama sekali tidak memiliki waktu luang yang bisa untuk disia-siakan. Bagaimana kita mendapatkan banyak cerita. Contohnya saja ya, contohnya saja. Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau sehari semalam berapa kali ikut majelis? Berapa kali, Pak? 12 majelis ya. Insyaallah. 12 majelis. Kalau satu majelis 1 jam saja. 12 majelis berarti 12 jam. Subhanallah. Ya, setengah umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu. Setengah hari dari hari-hari beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu. Bahkan di suatu ketika beliau pernah mengatakan, tidaklah aku pernah selama 2 tahun tidur dalam keadaan duduk. Maknanya beliau tertidur. Ya. Maknanya beliau tertidur. Ya. Karena apa Bapak dan Ibu-ibu? Karena beliau sibuk untuk menghabiskan waktu luangnya dalam rangka menuntut ilmu. Maka mari kita cerminkan pada diri kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah waktu luang kita bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita? Mari kita lihat, ya. Mari kita bandingkan. Ya. Waktu luang yang kita miliki, apakah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita, atau untuk akhirat kita, atau untuk hanya sekedar scroll ya, gadget yang kita miliki. Maka mari kita tanya ke dalam diri kita sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama ya. Tentang waktu adalah hal yang mulia. Waktu adalah hal yang mulia. Yang kedua, beberapa hal yang menunjukkan urgensinya waktu, ya, pentingnya waktu. Yang pertama, waktu adalah modal manusia. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala sama, yakni berupa waktu. Kok bukan kepintaran, Ustadz? Pada kenyataannya ada manusia yang tidak diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bukan harta, Ustadz? Pada kenyataannya banyak orang yang terlahir dalam keadaan tidak punya harta. Ya. Namun semua manusia Allah beri modal yang sama, yakni waktu. Yakni waktu. Semua modal manusia sama. Dari awal ya, dari awal penciptaan Adam sampai nanti hari kiamat modalnya sama. Modalnya adalah waktu. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, "Ya ibna Adam, wahai manusia, innama anta ayyam." Ya. Kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Tiap satu hari berlalu dari diri kalian, maka hilanglah sebagian dari diri kalian. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan memang seperti itu ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita hanyalah kumpulan hari-hari. Ya. Ternyata kita hanyalah kumpulan hari-hari dan kita sedang berjalan menuju kematian. Kita sedang dalam antrian menuju sebuah kepastian, yakni kematian yang pasti akan kita temui, baik cepat maupun lambat, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, baik rakyat jelata maupun pejabatnya, semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kemudian begitu juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, seorang khalifah yang terkenal. Innal laila wan naharu ya'malani fika
fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramalah pada malam dan siang itu. Maknanya, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada Anda, kepada kita semua dalam malam dan siang, yakni modalnya waktu. Maka beramal solehlah dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang pertama, tentang pentingnya waktu. Kemudian poin yang kedua tentang pentingnya waktu. Waktu adalah hal yang sangat cepat berlalu. Waktu adalah hal yang sangat cepat berlalu. Salah seorang ulama yang bernama Amr bin Qais rahimahullah taala, yang mana beliau adalah seorang tabi'in. Beliau pernah suatu ketika ya, diajak oleh teman-temannya untuk sekedar duduk-duduk. Mari Amr bin Qais sini. Ayo kita duduk-duduk dulu. Kita santai dulu. Kita nongkrong dulu. Kalau bahasa kita, ayo kita kongko-kongko dulu, ngopi-ngopi dulu ya. Jangan terlalu serius gitu loh hidupmu ya. Nah, maka Amr bin Qais mengatakan kepada orang-orang tersebut, kalau kalian ingin agar aku bisa duduk bersama kalian, maka tahanlah matahari, jangan sampai terbenam. Kata Amr bin Qais. Hal ini maka tidak akan bisa dilakukan oleh seorang manusia. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang sadar tentang hakikat waktu, tentang bagaimana waktu tersebut adalah barang yang sangat mahal sekali, dia akan tahu bahwasannya tidak pantas barang mahal tersebut untuk disia-siakan. Untuk disia-siakan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau pernah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Kita tahu bahwasannya masa muda itu sangat singkat sekali. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang sangat singkat sekali. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya masa muda itu hanya sampai umur 30 tahun. Sebagian para ulama atau bahkan banyak para ulama mengatakan bahwasannya masa muda batasnya adalah 40 tahun. Ya. Beda kalau ada orang yang mengaku masih merasa muda meskipun umurnya sudah 50 tahun. Ya, nah itu beda cerita ya. Namun ini maksudnya adalah bahwasannya masa muda yang sebenarnya, masa muda yang sebenarnya itu adalah dari masa kita balik sekitar umur 15 tahun sampai umur 30 atau umur 40 tahun. Artinya sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Kurang lebih ya sekitar 15 sampai 25 tahun. Dan 15 dan sampai 25 tahun adalah waktu yang singkat ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat singkat sekali. Oleh karenanya waktu adalah hal yang sangat cepat berlalu. Buktinya, sebagian orang mengatakan, loh, udah akhir tahun toh. Loh, udah mau tahun baru lagi toh. Ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwasannya waktu adalah hal yang sangat cepat berlalu. Kemudian salah seorang ulama yang bernama Abdul Walid Al-Baji rahimahullah taala beliau berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna dari perkataan beliau ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah kalau aku tahu bahwasannya seluruh hidupku di dunia ini, ya, seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam saja di akhirat, artinya sangat singkat sekali di akhirat, maka aku akan jadikan seluruh hidupku dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya beliau yakin bahwasannya hidup di dunia ini ya, yang sangat singkat ini tidak ada seberapa pun ya, tidak ada, sangat sedikit sekali di akhirat ya. Sangat sedikit sekali waktu di akhirat ya. Oleh karenanya beliau ingin menjadikan seluruh kehidupannya dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para ulama mengatakan bahwasannya hidupku berada dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita sempitkan makna ketaatan hanya kepada sholat, puasa dan sebagainya, jangan ya.
Karena yang namanya ketaatan, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya luas. Maknanya luas sekali ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maknanya sangat luas sekali ya. Oleh karenanya ketika kita berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada tetangga kita, kepada saudara kita, ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal niatnya saja ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tinggal niatnya saja. Itu yang kedua. Poin yang kedua tentang pentingnya waktu. Bahwasanya waktu adalah hal yang sangat cepat berlalu ya. Kemudian yang ketiga, waktu adalah hal yang tidak akan pernah kembali. Waktu adalah hal yang tidak akan pernah kembali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil laili, walillahi haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak pada waktu siang dan dia tidak akan menerima hak tersebut dari hambanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam yang dia tidak akan menerimanya dari hamba tersebut di waktu siang. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya. Maka ya, dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya ada hak-hak Allah yang harus ditunaikan pada siang hari dan tidak akan Allah terima di malam hari. Contohnya sholat zuhur, sholat asar. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba di siang hari dan Allah tidak akan menerimanya di waktu malam kecuali pada saat-saat tertentu ya. Kecuali pada saat-saat darurat. Begitupun Allah juga memiliki hak pada waktu malam dan dia tidak akan menerima hak tersebut dari hambanya kecuali di waktu siang ya. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang ya. Contohnya sholat maghrib, sholat isya dan amalan-amalan di malam hari. Ya, ketika kita mengetahui bahwasannya waktu adalah hal yang tidak akan pernah kembali, maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau punya perkataan yang sangat bagus. Adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Ya. Dan aku telah menemui orang-orang yang sangat pelit terhadap umurnya, sangat pelit terhadap ilmu, terhadap waktunya daripada kalian pelit terhadap dinar dan dirham. Masya Allah ya. Ya, beliau telah menemui, artinya Hasan al-Basri adalah tabi'in ya. Beliau telah menemui sesama tabi'in dan para sahabat. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang sangat pelit sekali terhadap waktu yang mereka miliki. Maknanya mereka sangat luar biasa mengatur waktunya sedemikian rupa agar jangan tersia-siakan ya. Karena inilah orang-orang cerdas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas adalah orang yang tahu tentang hakikat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan orang-orang yang tidak cerdas adalah orang yang dia tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu namun dia lalai dengan kenikmatan tersebut ya. Salah seorang penyair berkata, "Wal waktu anfasu ma'anaita bihifzihi wa arahu ashala ma'alaika yudayyi'u." Waktu adalah perkara yang paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Akan tetapi aku melihat waktu adalah hal yang paling mudah engkau menyia-nyiakannya. Itu poin yang ketiga tentang pentingnya waktu. Bahwasannya waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang keempat, poin yang keempat tentang pentingnya waktu, bahwasannya manusia
tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Lagi-lagi Al-Imam Hasan Al-Basri beliau memiliki perkataan tentang waktu ini. Beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai manusia, iyyaka wat taswif. Janganlah kamu menunda-nunda amalan-amalan yang ingin engkau lakukan. Berhati-hatilah dari sifat atau dari sikap menunda-nunda. Fa innaka biyaumika walasta bighadan. Sesungguhnya engkau berada di hari ini dan tidak berada di hari esok. Fa in yakun ghadan laka fakun fi ghadan. Apabila besok kalian masih hidup, maka kalian adalah manusia di hari esok. Kama kunta fil yaum. Kama kunta fil yaum. Sebagaimana ya, adapun besok adapun besok pagi kata beliau belum tentu engkau memiliki. Wa illa yakun laka lam tandam, dan apabila engkau tidak sampai di hari esok, maknanya esok engkau meninggal dunia, falam lam tandam, maka janganlah engkau menyesal ala ma farratta fil yaum, janganlah engkau menyesal atas apa yang terlewat darimu di hari ini. Makna dari perkataan beliau, kalau kita berada di hari ini, jangan menunda-nunda amalan yang ingin kita kerjakan. Oh, saya pengen bertobat Ustadz, tapi nanti saja waktu tua. Siapa yang menjanjikan kita bisa sampai dalam usia tua? Oh, saya mau bersedekah Ustadz, tapi besok aja hari Ahad. Siapa yang menjanjikan kita bisa hidup sampai tengah malam nanti? Oh, saya mau melaksanakan sholat Ustadz, mau bertobat kepada Allah, saya mau sholat. Besok aja hari Sabtu. Siapa yang menjanjikan kita bisa hidup sampai hari Sabtu? Bukankah kita telah mendapatkan banyak berita, banyak kabar tentang orang-orang yang tidur tapi tidak bisa bangun kembali? Bukankah kita telah banyak mendapatkan cerita atau bahkan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri orang yang sore hari dalam keadaan sehat, malamnya meninggal dunia? Bukankah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat banyak orang yang pergi dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan di dalam keranda. Oleh karenanya manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut dengan pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, poin yang ketiga yang berkaitan dengan waktu, yakni manusia dalam sikapnya terhadap waktu, ya. Pembagian manusia dalam menyikapi waktu. Pembagian yang pertama, yakni orang-orang yang tahu hakikat waktu dan mereka adalah orang-orang soleh, yang mereka lebih banyak perhatian terhadap waktu yang mereka miliki. Diriwayatkan ada salah seorang ulama yang bernama Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Beliau melewati sebuah kedai kopi. Dia melihat orang-orang yang mengunjungi kedai kopi tersebut tenggelam dalam permainan kartu dan dadu. Mereka meminum berbagai minuman. Mereka menghabiskan waktu yang sangat lama sekali. Maka Syekh berkata dalam dirinya, seandainya waktu bisa dibeli, sudah pasti aku akan membeli waktu-waktu mereka. Masya Allah. Ya. Dan tidak akan bisa mengatakan hal ini kecuali orang yang paham benar, ya, yang paham, sangat-sangat paham bahwasanya waktu adalah hal yang sangat-sangat mahal sekali. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk harta. Maka ketika kematian mendatanginya, lantas dikatakan kepada orang tersebut, katakanlah la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Namun ia tidak mengucapkannya. Bahkan ia mulai mengucapkan satu kain harganya 5 dirham, satu kain harganya 10 dirham. Ini kain yang bagus, sampai ruhnya keluar dari jasadnya. Insya Allah. Ya, maka kita mendapatkan pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, bahwasannya kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang di dunia maka bisa jadi mempengaruhi kondisi akhir ketika ia meninggal dunia. Sebagian para ulama bercerita tentang orang-orang yang senangnya nonton bola, ya. Orang yang senangnya nonton bola sampai ia lupa waktu, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhir hayatnya dikatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Namun apa yang ia katakan? Yang ia katakan adalah gol. Ia katakan gol. Akhirnya mati. Ketika telah mengucapkan gol, kemudian mati. Sebagian orang lagi diceritakan oleh para ulama tentang orang yang gemar mendengar musik. Orang yang gemar mendengar nyanyian, mendengar musik. Ketika di akhir hayatnya, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Apa yang ia katakan? Ia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Yang ia katakan adalah nyanyian. Ia bernyanyi sampai akhirnya ia mati, ia meninggal dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sikap orang yang pertama ini tidaklah dimiliki kecuali orang tersebut adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya ilmu tidak pantas untuk disia-siakan. Kemudian yang kedua, sikap manusia terhadap waktu. Yang kedua, yakni orang-orang yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap waktu-waktu mereka. Salah seorang ulama pernah berkata, "Aku telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh. Jika malam panjang, mereka habiskan malam tersebut untuk pembicaraan yang tidak bermanfaat. Atau sekedar membaca buku-buku picisan tentang percintaan. Sebagian dari mereka memilih untuk begadang dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan jika waktu siang telah datang, mereka habiskan untuk tidur. Sedangkan pada waktu pagi dan sore, mereka berada di pasar-pasar. Aku ibaratkan mereka itu dengan orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Kapal itu terus berjalan membawa mereka dan berita mereka. Dan aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan. Di antara mereka ada orang-orang yang telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikan harta yang banyak, telah diberikan jabatan yang tinggi, telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak butuh bekerja karena hartanya sudah banyak. Tapi kebanyakan waktunya pada siang hari ia habiskan untuk duduk-duduk di pasar, untuk duduk-duduk di mal, melihat orang lalu lalang, melihat orang jalan ke sana kemari, dan alangkah banyaknya keburukan dan kemungkaran yang telah ia lihat. Di antara mereka, kata ulama ini, ada orang-orang yang menyendiri dan bermain permainan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Di antara mereka juga ada orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan membaca kisah-kisah kejadian tentang para raja, tentang harga yang naik turun dan hal-hal yang lainnya. Maka kata ulama ini, aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan
urgensi umur dan kadar waktu kesehatan kecuali kepada orang-orang yang telah Allah berikan taufik dan bimbingan untuk memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim." Sifat-sifat baik itu tidaklah diberikan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Surat Al-Fusilat, surat Fusilat ayat ke-35. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari perkataan ulama ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Kita mendapatkan banyak pelajaran. Bahwasannya banyak orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya hanya sekedar membicarakan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Menggibahi tetangganya, sebagian mereka menjelek-jelekkan penguasa, sebagian mereka hanya berbicara tentang berita-berita yang ada pada hari ini. Apakah tidak boleh Ustaz? Jawabannya boleh. Tapi jangan over. Boleh, tapi jangan terlalu menghabiskan waktu kita yang banyak sekali. Terkecuali kejelekan penguasa, itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak waktu yang telah berlalu dari kita dan berlalu dengan sia-sia. Padahal banyak ketaatan yang belum kita lakukan. Hal tersebut diperparah dengan sebagian orang yang mengadakan ibadah-ibadah yang baru dalam agama. Sebagian kaum muslimin belum melaksanakan sholat wajib. Ada yang sudah namun bolong-bolong. Ya. Ada yang sholatnya nek mungkelingan, kalau keingetan aja. Ada yang sekedar sholatnya kalau di dua tanah suci saja. Ada yang sholatnya kalau ada pertemuan keluarga saja. Ada yang sholatnya hanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian dari mereka yang tidak mengerti agama yang mulia ini, tidak mengerti syariat yang mulia ini, diperparah dengan orang-orang yang mengadakan syariat-syariat yang baru, mengadakan ibadah-ibadah yang baru dalam agama yang mulia ini. Sebagian dari mereka mengatakan, lakukanlah zikir 4.444 kali, nanti kamu akan mendapatkan banyak harta misalnya. Ya. Padahal orang ini kewajiban-kewajiban saja belum dilakukan. Sebagian dari kita melihat ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada acara di rumah seseorang ya, di rumah seseorang. Acaranya habis Isya misalnya. Acaranya habis Isya. Ada waktu untuk melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Tapi apa yang dilakukan? Lebih ramai masjidnya atau rumah orang tersebut? Ya, lebih ramai rumah orang tersebut daripada masjidnya. Sebagian hal yang biasa dilakukan juga oleh orang-orang, ya, nggak tahu kalau di sini ya, kalau di daerah saya, ya, di Bekasi, itu banyak sekali yang mengadakan acara-acara habis maghrib, selesainya Isya. Apakah setelah Isya mereka ke masjid? Jawabannya tidak. Mereka langsung pulang ke rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Wallahu a'lam. Padahal mereka mengaku apa yang mereka lakukan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak berefek kepada ibadah selanjutnya. Harusnya kalau mereka mengaku bahwasanya ibadah tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir pengajiannya pasti mengatakan, habis ini jangan pulang dulu, mari kita sholat Isya berjamaah. Tapi apa yang dilakukan? Tidak ada. Mereka langsung pulang membawa besek-besek yang telah mereka dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebegitu ironisnya keadaan kaum muslimin sekarang. Ya.
Sebegitu ironisnya keadaan kaum muslimin sekarang. Banyak orang yang mereka menghabiskan waktunya sangat sia-sia. Ya, sangat sia-sia. Mereka nongkrong di jalan. Hanya apa? Hanya untuk cuci mata, kata mereka. Padahal itu berbuat dosa. Melihat wanita-wanita yang lewat. Melihat wanita-wanita cantik yang lewat. Kemudian mereka goda. Ya. Sudah mereka tidak melaksanakan haknya jalan. Dan mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenyataan kaum muslimin di hari. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita yang memiliki anak-anak, bagi kita yang masih muda, ketahuilah bahwasannya waktu adalah hal yang tidak boleh sama sekali untuk disia-siakan. Teringat kita sebuah sabda Nabi SAW tentang 4 pertanyaan yang Allah ajukan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah kaki seorang manusia nanti di hari kiamat kecuali setelah ia ditanya tentang 4 perkara. Dari 4 perkara tersebut, 2 perkara Allah tanyakan tentang waktu, wa an umrihi fima afna wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Masya Allah. Umur semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah kamu di rumahmu di tanggal sekian, di waktu ini kamu telah melakukan ini? Benarkah kamu di pasar ini telah melakukan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap waktu demi waktu yang kita miliki di dunia. Kemudian tentang masa muda, Allah Subhanahu wa ta'ala juga bertanya tentang masa muda kita. Jangan dikira ya, ma'asyiral muslimin, pemuda-pemuda tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Allah akan punya pertanyaan khusus kepada para pemuda, sebagaimana yang tadi hadis kita bacakan. Ya. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa muda untuk apa ia habiskan. Ya. Tentang masa muda untuk apa ia habiskan. Maka jangan kira mentang-mentang kita muda, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga ya. Poin yang ketiga tentang waktu. Kemudian yang keempat. Penyebab berbedanya keadaan manusia dalam menyikapi waktu. Penyebab berbedanya manusia dalam menyikapi waktu. Yang pertama, yang menjadikan sebab bedanya manusia dalam menyikapi waktu yang pertama ialah tidak punya prioritas dalam hidup. Yang penting ngalir saja Ustaz. Yang penting ngalir saja Ustaz. Ya seperti orang-orang kebanyakan. Padahal yang namanya orang sukses, baik orang tersebut yang kita melihat sekarang ya, orang-orang kafir ya, ataupun kaum muslimin ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Bahkan mereka membuatkan to-do list. Mereka membuatkan jadwal apa yang akan mereka lakukan hari ini. Di jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Di jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Di jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Bahkan ada sebagian orang yang sudah mengatur waktunya sampai 1 minggu ke depan. Sampai 1 minggu ke depan. Hari Selasa saya harus meeting sama klien dari jam sekian sampai jam sekian. Hari Rabu saya harus ngantar orang tua berobat dari jam sekian sampai jam sekian. Ini kalau kita mau sukses jamaah ya. Oleh karenanya jangan kita tanyakan dalam kehidupan kita, kok saya begini-gini saja ya. Kok saya kehidupannya ya tidak berubah gini-gini aja ya. Ya karena memang kita tidak punya prioritas.
Karena kita tidak punya prioritas. Kok ilmu saya demikian-demikian saja ya? Karena kita tidak punya prioritas. Ya. Padahal telah kami sampaikan kemarin ya. Telah kami sampaikan kemarin. Kalau kita menetapkan prioritas, tujuan hidup kita, misalnya menuntut ilmu. Kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Jangan kita patok yang terlalu tinggi. Oh, saya harus mengamalkan semua apa yang ada di dalam isi kajian tersebut. Kalau kita mampu bagus. Tapi kalau tidak mampu, ya yang paling minimal saja, satu saja. Ya, pelajaran yang kita dapatkan satu saja, kemudian kita amalkan dan terus kita amalkan continue terus. Nah, ini yang terbaik ya. Ini yang sangat baik ya. Kita telah menentukan prioritas kita dalam belajar. Dalam belajar. Begitupun dalam urusan dunia jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitupun dalam urusan dunia. Coba jamaah sekalian tanya ya sama pedagang. Misalnya Pak Erwan misalnya. Dulu dagang somai ya Pak ya. Ya kan? Waktunya pasti ada ya Pak ya. Belanja harus kapan, buatnya harus kapan ya. Ya, karena beliau memiliki tujuan hidup, karena beliau memiliki prioritas dalam bisnisnya ya. Ya, manusia hidup di dunia, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup saya apa? Surga. Tapi surga kata Allah itu ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Oh, surga itu mahal. Surga itu mahal. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mengorbankan bukan hanya harta, bahkan mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk apa? Untuk meraih surga. Abu Bakar tinggalkan hartanya semuanya di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggalkan semua hartanya di Mekah. Demi apa? Demi mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ini yang jadi prioritas hidup seorang muslim. Oh, saya pengen masuk surga. Apa yang harus saya lakukan? Di list. Ditulis apa yang harus saya lakukan. Oh, saya harus sedekah. Oh, saya harus sholatnya bisa tepat waktu. Oh, saya harus sholat berjamaah di masjid. Puasa Ramadan tidak boleh ada yang bolong. Zakat fitrah saya bayar. Haji umroh wajib. Kalau saya punya harta, saya tunaikan. Karena ada masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ada ya fenomena zaman sekarang ini aneh-aneh ya. Fenomena zaman sekarang ini aneh-aneh. Ada orang kaya, ya, kaya hartanya banyak. Dan dia mengumrohkan orang lain. Saudaranya diumrohkan, orang tuanya diumrohkan, saudaranya dihajikan, orang tuanya dihajikan. Tapi tidak mau umroh. Orang ini tidak mau umroh. Orang ini tidak mau haji. Padahal hartanya banyak sekali. Dengan dalil kata kiai saya, kata ustadz saya, kalau orang memberangkatkan orang lain untuk umrah untuk haji, pahala yang didapatkan sama. Pahala yang didapatkan sama. Ada yang aneh di sini? Aneh. Aneh sekali. Kenapa dia tidak berangkat dulu? Padahal rukun Islam itu berlaku pada pribadi masing-masing. Ya, pada pribadi masing-masing. Dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau dia tidak berangkat, dia juga akan mendapatkan dosanya. Ya. Maka ketika kita tahu bahwasannya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita patok, kita target tujuan kita untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Ya. Orang muslim harus begitu, Pak. Orang muslim harus begitu. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitni fil Islam. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Karena belum tentu orang yang sepanjang hidupnya dalam keadaan Islam, dia mati dalam keadaan Islam. Oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam keadaan Islam. Masih 2 menit lagi ya Pak. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua ya, yakni
tidak tahunya seseorang tentang urgensi waktu, sebagaimana yang tadi kita telah bahas ya. Kemudian yang ketiga, sebab bedanya sikap seseorang antara satu dengan yang lainnya terhadap waktu adalah karena lemahnya kehendak dan lemahnya tekad. Ya. Sebagian orang ya sudah mengalir saja hidup saya wis, tidak punya tujuan, tidak punya prioritas, pokoknya udah wis. Ini tawakal yang keliru ya, tawakal yang salah ya, tawakal yang salah ya. Yang penting wis aku inilah apa namanya mengalir aja ya, mengalir aja, wis ngikutin aja nasibku kemana, nasibku kemana. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim itu memiliki tekad yang kuat, memiliki tekad yang kuat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk apa? Untuk bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Beliau memiliki tekad yang kuat, kata sebagian ulama, yang namanya Nabi itu ya. Ketika dia telah menerima wahyu, maka matanya terpejam. Beliau tidur, tapi hatinya tetap hidup. Hatinya tetap hidup. Beliau tetap memikirkan bagaimana caranya cahaya Islam ini bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah tekad yang kuat. Dan hendaknya kita seorang muslim juga memiliki tekad tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hal-hal yang berkaitan tentang waktu. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini, pada petang hari ini bermanfaat bagi diri kami dan bagi jemaah sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi